Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini berjudul Kebiasaan yang Memengaruhi. Adapun firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Ayat firman Tuhan ini bukan lagi perkataan yang asing untuk didengar atau dibaca. Sebab seringkali kita jumpai itu dipakai sebagai kata-kata bijak, kata mutiara, atau kutipan-kutipan. Bahkan saking populernya, kata-kata ini sebagian orang yang tidak percaya Tuhan Yesus pun menggunakannya tanpa mengetahui bahwa itu adalah firman Tuhan. Luar biasa, bukan? Tetapi sayang sekali, respon positif dari firman Tuhan ini tidak begitu menakjubkan. Banyak orang masih terpengaruh dalam pergaulan yang buruk, dan firman Tuhan ini seperti angin lalu yang tidak berarti. Ingat bahwa setiap firman Tuhan itu diberikan kepada manusia sebagai peringatan, karena hal itu pasti akan kita hadapi. Tuhan tidak memerintahkan agar kita menjauhi orang-orang yang berkelakuan buruk, tetapi Tuhan mengingatkan agar kita berhati-hati sehingga tidak tertular kebiasaan buruk mereka. Kebiasaan baik dan kebiasaan buruk adalah dua kekuatan yang mampu memengaruhi satu sama lainnya. Mana yang lebih kuat, maka dialah yang akan berkuasa. Jadi, ketika kita berada di dalam lingkungan dan situasi yang buruk, kita bisa senantiasa berhati-hati. Sebab kebiasaan yang baik tidak selamanya akan mendominasi kebiasaan buruk. Bisa saja sebaliknya. Titik lemah orang-orang percaya adalah terlalu percaya diri bahwa mereka dapat memberi pengaruh positif kepada orang yang mempunyai kebiasaan buruk tanpa disertai dengan pertahanan diri yang kokoh. Contohnya, seorang pemuda yang tidak merokok, disebut saja namanya Hans, bergaul dengan seorang pemuda yang merokok. Dengan tingkat kerohanian dan pemahaman tentang kesehatan yang pas-pasan, setiap hari dia berkumpul dengan para pemuda itu. Sekali, dua kali, tidak masalah. Tetapi lama-kelamaan, pengaruh dari kebiasaan buruk itu begitu kuat. Bukannya dia yang membuat teman-temannya untuk tidak merokok, justru teman-temannya yang membuat dia akhirnya merokok juga. Kita tidak diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia yang damai tanpa masalah, tetapi kita diutus ke tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah, sehingga tidak mungkin bagi kita untuk mengisolasi diri dari setiap pengaruh buruk yang lingkungan berikan. Apalagi tujuan setiap anak Tuhan adalah merangkul mereka yang terhilang, mereka yang berkelakuan buruk, mereka yang hidupnya tidak benar. Jadi, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus terjun ke dalam dunia yang demikian. Namun, tidak dapat dimungkiri bahwa banyak anak-anak Tuhan yang tadinya datang dengan semangat yang berkobar untuk merangkul dan mengubah mereka yang hidupnya tidak benar. Justru sebaliknya, mereka yang dirangkul oleh orang-orang duniawi itu. Inilah sebabnya Tuhan memberikan peringatan dini kepada setiap kita, bahwa sehebat apapun kita, sadarilah bahwa kita sewaktu-waktu dapat terpengaruh oleh perilaku orang duniawi. Maka tetaplah dekat dengan Tuhan, sumber segala yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas peringatanmu ini.
Mohon perlindungan dan penyertaan-Mu dalam menjalankan tugasku sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.